teman-teman, kali ini kita akan membicarakan satu masalah yang sampai sekarang masih hangat diperbincangkan oleh banyak orang, terutama bagi orang tua yang memiliki anak, yaitu stunting. Stunting tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan terjadi juga di berbagai negara, bahwa WHO mengestimasikan kasus stunting di seluruh dunia yaitu sebesar 22% atau sebanyak 149,2 juta jiwa pada tahun 2020. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Asian Development Bank pada tahun 2020, yaitu sebesar 31,8%. Jumlah tersebut menyebabkan Indonesia berada di urutan ke-10 di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, pada tahun 2022, di Indonesia angka stunting berhasil mengalami penurunan, yaitu menjadi sebesar 21,6% saja. Oleh karena itu diharapkan persentase stunting di Indonesia menurun di 2024 ataupun di 2025, dan semoga Indonesia semakin membaik untuk kedepannya. Sebenarnya, apa itu stunting? Menurut WHO, stunting ialah gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai dengan berbadan kecil, disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang kurang memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak usia 0-59 bulan dengan tinggi badan -2, yaitu stunting sedang dan berat, dan -3 yaitu stunting kronis. Hal ini diukur dengan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Kemudian, dampak apa saja sih yang dapat ditimbulkan oleh stunting tersebut? Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dan jika berkepanjangan akan membuat keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Lalu, faktor apa saja sih yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting? Stunting bisa disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi yang buruk saja yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Secara lebih detail, beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya stunting sebagai berikut. Yang pertama, praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum atau pada masa kehamilan, serta ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang saya dapatkan mengenai jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapatkan ASI dan 6-24 bulan yang menerima makanan pendamping air susu ibu atau MPASI, ada beberapa yang masih belum optimal. MPASI mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupkan kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI ibu. Dan juga MPASI ini berguna untuk membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan atau minuman. Dan yang kedua ialah masih belum optimalnya akses layanan kesehatan, termasuk antenatal care, yaitu pelayanan kesehatan untuk ibu selama kehamilan, dan postnatal care, yaitu pelayanan kesehatan untuk ibu setelah bersalin. Ibu hamil harus rutin memeriksa kehamilannya. Di kemana? Yaitu ke tenaga kesehatan, agar bisa memantau perkembangan janinnya. Begitu pula ibu pasca melahirkan, dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas. Gunanya ini ialah untuk meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi dengan baik. Dan yang ketiga ialah masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, komunitas di Jakarta lebih mahal daripada di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran pun di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat penampungan air hujan atau mata air dan sumber terlindung.
Dan ada lagi seperti sumur bor atau pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Dari air-air yang saya sebutkan, tidak termasuk air kemasan atau air dari penjual keliling atau air yang dijual melalui tangki, air sumur, dan mata air yang tidak terlindungi telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. Dan yang keempat ialah kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Sumber minum layak yang dimaksud adalah air minum yang terlindungi, meliputi air ledeng, keran umum, hidran umum, terminal air. Dan yang kelima ialah sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh hygiene dan sanitasi yang buruk, contohnya seperti diare dan cacingan. Hal ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi begitu lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka hal ini akan menyebabkan stunting. Lalu, seperti apa sih ciri-ciri anak yang mengalami stunting? Yang pertama, anak tersebut berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Dan yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Dan yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Dan yang terakhir, yang keempat, pertumbuhan tulang pada anak tertunda. Para orang tua, jangan khawatir, stunting ini dapat dicegah, yaitu dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan pada anak. Stunting umumnya diakibatkan oleh kekurangan nutrisi pada 1000 hari pertama pada anak. Maksud dari masa 1000 hari pertama kehidupan pada anak ialah sejak janin dan pada usia 2 tahun pada anak. Jadi, gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting untuk mencegah stunting. Nah, caranya yaitu pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Hal ini merupakan tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Ibu yang sedang mengandung disarankan selalu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, ibu yang sedang menjalani proses kehamilan sebaiknya rutin memeriksakan kesehatan ke dokter atau bidan atau ke tenaga kesehatan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu memberikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan. ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan tetap memberikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan. Dan juga protein bayi dan kolostrum yang terdapat pada air susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada anak. Dan yang ketiga ialah memberikan empasi yang sehat dengan tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau bisa juga disebut empasi. Dalam hal ini, pastikan makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro pada anak. Akan tetapi di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk pada makanan tambahan anak tersebut. Sebaiknya konsultasikan dulu kepada dokter atau ahli gizi anak. Dan yang keempat ialah terus memantau pada tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama pada berat badan dan tinggi pada badan anak. Rutinkan bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun ke klinik khusus anak. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk mengetahui tumbuh dan perkembangan pada anak. Dan yang terakhir ialah selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan untuk terserang penyakit
terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tidak langsung dapat membuat anak stunting. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sebagai calon orang tua untuk mencegah stunting dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan pada anak. Salam sehat. Terima kasih. Saya Siti Meisara. Cukup sekian penyuluhan yang saya sampaikan. Semoga ibu dan para orang tua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dadah.